Ferdian Paleka ini juga ngeprank anak-anak. Jadi Ferdian Paleka itu membawa bungkusan berisi seperti sumbangan gitu ya, berupa makanan. Jadi pas dibuka, ternyata isinya adalah sampah. Ada berita dari luar negeri yang kita kenal dengan nama Elon Musk. Elon Musk ini dikabarkan memiliki buah hati yang baru lahir dan dinamakan dengan nama XAE A12. Ada kapal yang melakukan tindakan yang melanggar HAM. Jadi ada seorang ABK kapal dari Indonesia, yaitu anak buah kapal yang dipekerjakan di laut lepas oleh kapal dari luar negeri. Jadi yang membuat kita miris yaitu ABK dari Indonesia ini dilakukan tidak manusiawi ya. Jadi Assalamualaikum, selamat datang di Apa Yang Project. Di video kali ini kita bakal membahas yang viral. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Sam dari Apa Yang Project. Jadi di video kali ini kita bakal membuat series, yaitu dimana Apa Yang Project bakal membuat konten. Jadi judulnya itu Apa Yang Viral Hari Ini. Jadi di Apa Yang Viral Hari Ini kita bakal melihat dan memberitakan kepada teman-teman bagaimana kejadian apa saja yang terjadi pada hari-hari belakangan ini. So, yang pertama-tama, pada hari-hari kemarin, hari-hari belakangan kemarin, kita ditujukan oleh sesuatu yang viral, yaitu seorang YouTuber yang bernama Ferdian Paleka. Oke, jadi YouTubernya ini namanya Ferdian Paleka. Dia adalah seorang YouTuber dari Bandung yang memprank atau kalau ngeprank itu bahasa Indonesianya menjahili atau mengusilkan gitu ya. Jadi si Ferdian Paleka ini dan beserta kawannya itu memprank beberapa waria yang ada di Bandung. So, jadi mas-mas ini ya, Ferdian Paleka, dia itu ngeprank ya. Indomie bagi-bagi we gimana tinggal hiji apa itu bang? Indomie. Jadi selain ngeprank waria, Ferdian Paleka ini juga ngeprank anak-anak. Jadi Ferdian Paleka itu membawa bungkusan berisi seperti sumbangan gitu ya, berupa makanan. Jadi pas dibuka, ternyata isinya adalah sampah. Ya, sama kayak kelakuan ya, jadi tidak boleh ditiru seperti ini. Ya, jadi kawannya sudah tertangkap ya. Salah satu kawannya Ferdian Paleka ini, dan Ferdian Palekanya ternyata kabur dan masih jadi DPO oleh para masyarakat karena perilakunya yang meresahkan. Dan juga Ferdian Paleka ini dia juga minta maaf ya, tapi ternyata minta maafnya itu bohongan. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Oke. Dan ini temennya pun juga yang sudah tertangkap dahulu. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya dan ya sebenarnya salah sih ini Ferdian Paleka. Jadi kenapa dia itu ngeprank hanya demi konten dan demi AdSense?
parah sih. Dan kebetulan juga channelnya Ferdian Paleka ini tentang yang 21 plus. Jadi ya kayak seperti review-review PSK di Bandung atau ya itu membuka wawasan sih bagi orang-orang yang nggak tahu, cuma ya sangat tidak pantas untuk anak-anak di bawah umur khususnya. So, jadi itu berita yang pertama. Jadi waria itu para waria yang tidak terima melaporkannya ke pihak kepolisian. Kemudian dari pihak polisi mengusut kasusnya dan Ferdian Paleka pun akhirnya dicari-cari oleh para masyarakat dan polisi. So, yang di berita yang kedua ada berita dari luar negeri. Ada berita dari luar negeri yang kita kenal dengan nama Elon Musk. Elon Musk ini adalah seorang pebisnis. Jadi latar belakang Elon Musk ini adalah seorang founder dari Tesla, dari PayPal, dan dari SpaceX. So, Elon Musk ini dikabarkan memiliki buah hati yang baru lahir dan dinamakan dengan nama XAE A12. Oke, jadi namanya ini sangat unik dan mungkin kalau misal di pas ujian nasional di Indonesia nggak ada muncul ini ya opsinya ya. Karena tidak ada logo AE ini. Sangat unik namanya dan bahkan para netizen pun bertanya-tanya bagaimana cara mengspilkan atau menyebut nama dari anaknya ini. Jadi anaknya ini adalah buah hati dari Elon Musk dan Grimes, yaitu seorang istrinya, dan mengungkap bahwa diberi nama XAE A12. Dan salah satu netizen menyebut kalau pengucapan nama anaknya adalah X-Os Archangel. Archangel. Oke, jadi namanya X-Os Archangel. Dikutip Pexis, laman Wikipedia menjelaskan bahwa AI merupakan sebuah simbol pengikat bernama S. Sementara A12 diyakini dengan kode pesawat milik CIA Lockheed A12 yang diberi kode nama Archangel. Dan dari akun seorang istrinya, Grimes, jadi dia menyebutkan bahwa X yaitu memiliki makna the unknown variable, yaitu variabel yang tidak diketahui. AI, my elephant spelling of AI, artificial intelligence, love and or. Oke. A12 precursor to SR-17. Oh, jadi ini tipe pesawat aircraft, itu pesawat tanpa senjata, tanpa pertahanan, hanya kecepatan. Sangat besar di pertempuran, tapi tidak violent.
Arkanal Mavafluid some metal. Oke. So, bagaimana kalau misalnya kita coba untuk mengspellkan kata dari ini? Jadi kita suruh Google Translate menyebut katanya. XAA12. Oke, jadi namanya XAA12. So, jadi itu yang berita yang kedua. So, yang berita yang ketiga adalah berita dari luar negeri. Jadi berita dari luar negeri ini berasal dari negeri Korea. Beritanya dari situs berita MBC sepertinya. Ya, dari situs berita MBC. Dan kemudian diviralkan kembali oleh seorang YouTuber bernama Korea Realmit. Ini adalah seorang YouTuber yang dari Korea, dan mas-mas ini berbicara sedikit medok. Jadi medok Jawa gitu. Jadi di video ini mas-mas Korea Realmit ini, Mas Hang Sau, ya, menjelaskan bahwa ada kapal yang melakukan tindakan yang melanggar HAM. Jadi ada seorang ABK kapal dari Indonesia, yaitu anak buah kapal, yang dipekerjakan di laut lepas oleh kapal dari luar negeri. Jadi yang membuat kita miris yaitu ABK dari Indonesia ini dilakukan tidak manusiawi ya. Jadi dia tidur hanya beberapa jam saja. Kemudian untuk kerja sehari-hari dia melakukan pekerjaannya selama 18 jam sehari. Dan itu pun berdiri seharian. Dan minum pun katanya, kata situs berita MBC TV-nya itu, ABK Indonesia dikasih air minum dari air hasil filtrasi air laut. Tapi ABK lokal situ, China, malah dikasih yang mereka bawa bekal dari daratan. Jadi kayak sifat khususan gitu loh. Yang Indo dikasih ini, dan yang China atau lokal dikasih yang spesial. Dan yang membuat miris, dan di sini ini adalah salah satu korban pekerja Indo yang dibuang ke laut karena yang seharusnya di dalam kontraknya itu tertuliskan jika pekerja ini meninggal, maksudnya sakit dahulu, kemudian dari sakit itu meninggal, seharusnya di dalam surat ini itu akan dikremasi, kemudian abu jenazahnya akan dikembalikan. Dan tetapi yang terjadi di lapangan, ABK kapal ini yang sakit tadi dan meninggal itu malah dikasih perlakuan yang kurang manusiawi. Jadi dia meninggal, kemudian jasadnya langsung dibuang ke air laut. Oke, kami sebagai rakyat Indonesia seharusnya meminta pertanggungjawaban dari
pemerintah setempat untuk mengusut kasus ini ya, karena ini termasuk pelanggaran HAM yang cukup berat menurut saya. So, bahkan ada dari seorang pengguna Twitter bernama Toshir DLL, jadi mengabarkan kronologi dari temannya, bahkan sepupunya ya. Jadi sepupunya ini menghilang di sekitar Pulau Natuna, di Laut Natuna ya. Terdampar lebih dari 13 hari lalu, dan kronologinya itu ada sekitar 6 orang bekerja di kapal tersebut. Salah satunya itu Abang Adit. Kemudian abang ini tiba-tiba pusing dan minta istirahat sebentar, ternyata dipaksa kerja oleh orang negara asing. Sampai akhirnya terjadi pertengkaran ABG dan Adit itu. Abang Adit dan beberapa teman dipukul karena tidak kuat lagi. Akhirnya 6 orang yang berasal dari Indonesia memutuskan untuk menyebur ke laut lepas hanya dengan alat seadanya. 4 orang menyebur dengan hanya menggunakan gabus dan berenang di tengah laut lebih kurang 10 jam sampai akhirnya dibantu oleh kapal kargo. Dan alhamdulillah selamat. Sedangkan Adit dan 1 orang temannya lagi nyebur dengan alat pelampung dan terpisah dari 4 temannya yang lain. Sampai sekarang belum ditemukan. Jadi ini tolong dibantu juga ya, ini Abang Adit Sebastian. Semoga beliau masih bisa diselamatkan, dan salah satu temannya juga, karena sama-sama sama-sama naik di kapal yang sama, yaitu Fuyuan Yu 1218. Oh, jadi yang tadi itu nama kapalnya yang diberitakan di MBC itu adalah kapal Longsing. Jadi seharusnya ini kapalnya ini menangkap Natuna saja, tetapi kapalnya ini juga melakukan tindakan yang di luar kapasitasnya ya. Jadi mungkin ilegal gitu. Jadi kapal ini juga menangkap hiu, kemudian sirip dan bagian tubuh lainnya itu disimpan. Jadi tidak sembarangan bisa dapat mendarat di beberapa dermaga ya, karena di situ banyak polisi juga sih. Jadi yang pas kemarin ketika kapal ini mendarat, kemudian ketika mau diselidiki kembali itu kapalnya sudah melaut kembali gitu loh. Jadi seperti melarikan diri mereka. Jadi yang meninggal itu ada almarhum Ari 24 tahun, meninggal Februari 2020. Sudah kerja 1 tahun, Sefri 24 tahun dari Palembang, meninggal karena sakit. Juga Al-Fatah yang usianya belum diketahui, dari Engkrang, Sulawesi Selatan, yang meninggal September. Jadi cara kerjanya ini mereka itu dieksploitasi besar-besaran ya, seperti paspornya ditahan, kemudian deposito gaji mereka juga ditahan. Jadi semisal mereka mau kabur pun, uang yang mereka hasilkan masih tertahan di pihak dari kapal tersebut. Jadi kerjanya cuma 13 bulan, mereka hanya dibayar 104 won. Wah, itu artian 1,7 juta. Per bulan cuma dapat 100 ribuan. Wah, gila sih. Tidak berkemanusiaan banget. Jadi dari pemeriksaan forensik, 3 orang Indonesia yang meninggal tadi, hasil pemeriksaan forensiknya diduga karena pneumonia atau radang paru-paru. Dan seharusnya di dalam kontrak kerjanya dituliskan jika pekerja meninggal, jenazah mereka akan dikremasikan ke tempat kapal yang menyandar.
dan kemudian dipulangkan ke Indonesia dan diasuransikan terlebih dahulu sebesar 10.000 USD atau 150 juta rupiah. Dan kenyataannya tidak. Jadi kasus ini viral di negeri Korea dan kemudian diberitakan kembali oleh YouTuber dari Korea bernama Korea Reomet, dan kita berharap semoga kasus ini diusut dan kemudian para pelakunya dihukum dengan hukuman yang setimpal oleh pemerintah tersebut, oleh pemerintah tersebut. So, jadi itulah apa yang viral hari ini. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga informasi ini memberitakan berita yang bisa membuat teman-teman tercukupi atas informasi yang diberitakan, yang bahkan tidak terekspos oleh berita di TV. So, jadi itulah apa yang viral hari ini. Saya Sam dari APM Project. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Ingat, satu subscribe itu satu doa. Semoga hari Anda menyenangkan, rezeki Anda dilancarkan, serta diberi kesehatan keluarga. Dan semoga channel ini semakin besar. Amin.